نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk memperbanyak amal saleh. Yang di antara amal saleh yang paling utama adalah menghilangkan kebodohan, menghilangkan kejahilan, bertafaqquh fid din. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka orang tersebut akan dipahamkan kepada agamanya. Dan di antara ilmu agama kita yang paling urgent, yang paling mendesak adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid. 13 tahun lamanya Rasulullah SAW mengajarkan akidah yang lurus, bersih dari segala kesyirikan, bersih dari segala khurafat. 13 tahun di Mekah, dilanjutkan kembali oleh Rasulullah SAW 10 tahun di Madinah. Rasulullah mengajarkan akidah 23 tahun semenjak beliau diberikan SK, diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. 10 tahun di Madinah beliau mengajarkan akidah, tauhid dan ilmu-ilmu agama yang lainnya seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, penjelasan dari hadis yang dibacakan tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, maknanya orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak dipermudah untuk hadir di majelis ilmu, berat untuk hadir di majelis ilmu, 1001 alasan untuk duduk hadir di majelis ilmu. Ia hanya berkeyakinan bahwa kewajiban-kewajiban itu hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji. Padahal Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadisnya yang mulia, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya faridah, hukumnya wajib. Maka kita harus bisa menyisihkan waktu di antara waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, entah itu sepekan sekali, entah itu sepekan 3 kali, kita harus menyisihkan. Karena kalau tidak menyisihkan waktu untuk menuntut ilmu, maka kita belum melaksanakan kewajiban yang telah Allah fardukan kepada setiap hambanya. Bahkan di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Inna Allah hanya begitu kulla alamin min dunia. Sungguhnya Allah itu benci kepada orang yang hebat dalam ilmu dunia. Ilmu dunianya sampai S3, SD, SMP, SMA. Inna Allah hanya begitu kulla alamin min dunia. Allah benci kepada orang yang hebat dalam ilmu dunia, wa jahilin bil akhirah, akan tetapi dia bodoh terhadap ilmu agama. Dan kebodohan yang paling beresiko adalah bodoh, tidak tahu akidah yang lurus, tidak tahu akidah yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada seluruh sahabatnya.
Akidah inilah yang akan kita pelajari, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala dengan judul Hadhihi Aqidati, inilah akidahku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di pertemuan yang lalu kita telah menyinggung al-imanu fil hukmi wal bil kufri wal iman. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah dan para sahabat sepakat manusia di dunia ini cuma ada dua kelompok, mukmin dan kafir. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada rukun iman dan seterusnya. Ada orang kafir yang maknanya secara bahasa adalah orang yang tertutup, orang yang belum dikasih hidayah. Dan ini adalah penyebutan yang paling halus. Islam mengajarkan akhlak yang baik, menyebut orang di luar Islam dengan kata-kata kafir, orang yang tertutup. Berbeda dengan agama lain, menyebut di luar agamanya dengan kata-kata yang kasar, seperti domba-domba yang sesat. Kasar itu, masa di luar rombongan dikatakan domba? Tentu ini adalah bahasa binatang. Ditambah lagi sesat. Seandainya tidak dikasih kata sesat saja, itu sudah bentuk pelecehan. Kelompoknya adalah domba-domba yang mendapatkan petunjuk. Di luar kelompoknya adalah domba-domba yang sesat. Ini tentu kata-kata yang kasar. Beda dengan Islam. Islam mengatakan di luar kelompoknya adalah orang yang tertutup. Bahasa Arabnya orang yang masih tertutup namanya kafir. Jadi sungguh aneh besar kalau ada orang yang tidak suka menyebut orang di luar Islam dengan kata-kata kafir, kasar, nggak enak. Tentu ini keliru. Yang mengucapkan kata-kata kafir dalam Al-Quran siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Zat yang maha fasih perkataannya, Zat yang maha bijaksana. Maka ketika Allah menyebut orang yang belum beriman kafir, maka kita pun wajib mentaati Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah dan Rasul yang menyebut orang di luar Islam dengan sebutan kafir. Maka itu adalah bahasa yang paling bijak, bahasa yang paling halus. Qala al-musannifu hafidhahullah ta'ala wa ara al-mas'a 'ala al-khuffaini fi safar wal qadar kama tawatarati bidzalika al-ahaditsu al-qawliyah wal 'amaliyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nabi Muhammad dan para sahabat, mereka memiliki keyakinan ketika kita dalam keadaan perjalanan safar, keluar dari kampung halaman, keluar dari kota pertiana, boleh mengusap bagian atas sepatu atau atas bagian kaos kaki. Namanya mashu alal khuffaini. Kalau safar 3 hari 3 malam. Kalau mungkin boleh 24 jam. Umpamanya kita mau kerja ke kantor, ke sawah, atau kemana saja, wudu, kemudian memakai kaos kaki. Pada saat zuhur nanti kita batal mau wudu lagi, untuk mengganti membasuh kaki boleh dengan mengusap bagian atas kaos kaki, dengan catatan kaos kakinya tidak boleh dilepas. Ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan. Kalau dalam keadaan mungkin, kalau dalam keadaan safar 3 hari. Hari yang keempat harus dilepas kaos kakinya. Allah SWT yang menurunkan syariat ini karena beberapa tempat terkadang membutuhkan hal itu. Cuaca yang sangat dingin, ekstrim, gak kuat kaki menyentuh tanah yang sudah bercampur dengan es, atau cuaca yang sangat ekstrim, panas sekali, atau airnya terbatas, dan seterusnya. Kenapa
syariat ini kok sampai dimasukkan ke dalam kitab akidah? Karena ini tidak ada dalam fikih orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah menolak fikih ini. Untuk membedakan ahlu sunnah dengan Syiah, sampai-sampai pembahasan tentang mengusap alal khuffaini itu dimasukkan ke dalam kitab akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian hikmah yang lainnya, mengusap bagian dua sepatu bagian atas atau bagian atas dua kaos kaki, tidak mengusap bagian bawahnya, kata para ulama. Ali bin Abi Thalib pernah melihat Rasulullah SAW mengusap sepatu bagian atasnya. Lalu kemudian Ali membuat kesimpulan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuf awla bil masjid min a'lahu wa qad ra'aytu an-nabi yamsahu ala zahiri khuffi." Seandainya agama itu semata-mata hanya menggunakan ra'yu, menggunakan logika, tentu sepatu atau kaos kaki kalau diusap mestinya bagian bawahnya, kalau menggunakan akal semata. Tetapi sungguh aku melihat Nabi ketika Safar mengusap bagian atas kedua sepatunya, tidak mengusap bagian bawahnya. Ini menunjukkan bahwa agama Islam harus dengan dalil. Apa dalilnya? Al-Quran dan hadis yang makbulah. Lalu kemudian akal berjalan di belakangnya. Akal yang sahih, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tidak akan pernah bertentangan dengan dalil yang sahih. Islam diturunkan oleh Allah, diantaranya adalah menjaga akal yang jernih, akal yang sehat, akal yang selamat dari subhat dan syahwat. Apabila kita membaca ayat, membaca hadis, perasaan kita kok kayaknya akal saya kok nggak sampai ya, maka ada dua kemungkinan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, disebutkan dalam kitab Syarhu Ushul Sunnah dari Imam bin Ahmad. Kemungkinan yang pertama, dalilnya memang tidak sahih. Ini ayat bukan, hadis bukan. Wajar kalau akal tidak bisa menjangkaunya. Ternyata hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Wajar kalau akal yang sehat tidak bisa memahaminya dengan benar. Kemungkinan yang pertama, dalilnya tidak sahih. Kemungkinan yang kedua, memang kecerdasan kita di bawah rata-rata, sulit untuk memahami dalil. Bahasa Arab gak punya, nahwu gak punya, sorok gak pernah belajar. Wajar kalau gak bisa memahami dalil. Maka kita serahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu bodoh terhadap suatu perkara, maka serahkan kepada siapa? Kepada ahlinya. Siapa? Para ulama. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadir as-sa'ah. Jika sesuatu perkara diserahkan ke yang bukan ahlinya, tunggulah dengan kehancuran. Dalam masalah agama kita serahkan kepada ulama rabbani, ulama yang terpercaya. Baik itu terpercaya ilmunya, terpercaya akidahnya, terpercaya ibadahnya, terpercaya akhlaknya. Jadi mengusap dua khuf ini dimasukkan ke dalam kitab akidah. Kenapa? Karena ini salah satu di antara hadis yang menginformasikan kepada kita bahwa agama itu dibangun di atas dalil. Ba'dul Masail, Nahdlatul Ulama, Tarjih, Muhammadiyah, dua-duanya berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, ditambah ijma dan qiyas. Ijma dan qiyas pelengkap saja. Adapun yang utama adalah Al-Quran dan hadis yang makbulah, yang diterima, baik itu yang sahih maupun yang hasan. Akal berjalan di belakang. Jangan kemudian
menomorsatukan akal mengalahkan dalil. Ini terbalik. Ini kelompok orang-orang Mu'tazilah. Kalau menurut mereka dalil bertentangan dengan akal, akal dimenangkan, dalil dikalahkan. Ini keliru. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, akal yang sahih, akal yang jernih, akal yang terbebas dari syahwat dan syubhat selama-lamanya tidak pernah bertabrakan dengan dalil. Adapun beberapa perkara yang mungkin belum bisa dipahami oleh akal kita, tuduhlah diri kita, akal kita belum sampai. Karena akal manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi tidak sempurna, dalam kondisi serba kekurangan, ada batasannya. Memori kita ada batasannya, kecepatan berpikir kita ada batasannya, sel-sel otak yang ada dalam diri kita ada batasannya, sehingga tidak bisa akal lebih tinggi daripada dalil. Inilah agama yang diajarkan oleh Rasul, kemudian diwariskan kepada para sahabat. Wa uminu bi asrati sa'ati sughra wal kubra. Al-sunnah wal jamaah meyakini tanda-tanda hari kiamat yang kecil maupun yang besar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di antara tanda-tanda yang besar yang ini sering menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, tanda kiamat yang besar di antaranya adalah kedatangan Imam siapa? Imam Mahdi. Bahtul Masail atau Tarjih Muhammadiyah semuanya sepakat Imam Mahdi itu harus dari keturunan Quraisy, harus dari keturunan siapa? Hasan Husain, keturunan Fatimah, wajib gitu. Keturunan Hasan Husain, keturunan Fatimah, ya orang Arab beneran, bukan Arab maklum. Kalau Arab maklum ini seperti saya nih, Arab maklum nih, hidungnya pesek. Kalau Arab beneran hidungnya mencung. Ya. Di bawah alam ini sudah ada orang yang diangkat, diyakini sebagai Imam Mahdi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada murid yang berdialog meyakini gurunya itu Imam Mahdi. Nauzubillahi min dzalik. Ya, saya punya buktinya. Wallahu ta'ala apakah itu bisa diproses atau tidak. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan penampilan seseorang menggunakan jubah, menggunakan sorban, diyakini gurunya itu adalah Imam Mahdi. Terbatalkan dengan sekian banyak hadis yang menyebutkan Imam Mahdi itu berasal dari keturunan Quraisy. Bahkan tadi pagi saya membuka channel YouTube dari penasihat PBNU siapa? Kiai Haji Said Akil Siraj. Nasab habaib di Indonesia berdasarkan riset yang terbaru yang dinasabkan ke jalur Ba'lawi itu terputus nasabnya. Ya, tadi pagi saya baca videonya, ya, terputus, jadi masih perlu diteliti ulang kembali. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku Habib, maka dia wajib menyebutkan nasabnya urut sampai kepada Rasulullah SAW dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau tidak bisa menyebutkan secara ilmiah, tidak boleh seseorang mengaku keturunan nasab A, nasab B, nasab C dengan kedustaan, hukumnya dosa besar. Ya. Bagi yang bisa membuktikan, maka kita wajib untuk menghormati ahli bait, wajib menghormati keturunan Rasulullah SAW. Tidak boleh merendahkan mereka. Wala usaddiqu kahinan wala arafan wala man yud'i syai'an yukhalifu al-kitab wa sunnata wa ijma' al-a'immah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh membenarkan perkataan seorang dukun, peramal, orang yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib atau yang menyelisih Al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Tidak boleh kita membenarkan.
ilmu yang benar bagaimana? Dengan bertatap muka, bertalaki, bermulazamah. Para sahabat menuntut ilmu kepada Rasul dengan cara apa? Duduk di majelis ilmu. Para tabi'in duduk di majelisnya para sahabat. Al-Imam Bukhari, beliau tidak mau menuliskan hadis kalau hadisnya dia dapatkan dari seseorang yang tidak bertemu dengan gurunya, tidak boleh. Kenapa? Tidak bisa diverifikasi, tidak bisa divalidasi, tidak bisa dibuktikan dengan akal sehat. Masa mendapatkan hadis dari guru sebelumnya tidak ketemu, lewat mimpi misalnya, tidak boleh seperti itu diyakini. Dan ini sudah terjadi di Kalimantan Barat. Demi Allah saya punya datanya. Ada orang yang mengaku bermimpi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, belajar agama otodidak, dijadikan sebagai pembimbing di dalam mempelajari agama. Ini adalah perusahaan yang sangat berbahaya jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang mohon maaf, sangat disayangkan, ada orang yang bergelar doktor agama sekalipun justru membela. Bagaimana mungkin agama diperoleh dengan cara mimpi? Bagaimana mungkin? Mustahil. Lalu untuk apa Rasulullah diutus? Berhadapan-hadapan dengan para sahabat, mendatangi kampung-kampung kabilah yang di sekitar Mekah, mendatangi kampung-kampung yang ada di Madinah. Cukup dalam mimpi saja selesai. Rasulullah manusia yang paling wali di atas muka bumi. Tidak ada yang lebih wali dari Rasulullah. Kok ada orang yang mengaku-ngaku pemimpin thariqat, mendapatkan ilmu dengan bermodalkan mimpi 10 hari berturut-turut. Lebih wali dari Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Artikelnya masih ada. Tahun 2020 bulan Februari, volume 3 nomor 1 ada saya datanya. Dia mengaku bermimpi dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia diperbutkan antara iblis dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian dia mengaku dalam mimpinya Syekh Abdul Qadir Jailani berhasil memperbutkan saya, kata dia. Setan gagal mendapatkan saya. Lalu kemudian dia menyebut dirinya adalah pemimpin thariqat. Alhamdulillah. Dan muridnya meyakini kalau gurunya itu adalah Imam Mahdi. Ini perkara pokok, perkara usul, perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Siapa saja kalau kita baca dari Bahrul Masail Nahdlatul Ulama atau dari Kaji Muhammadiyah, siapa yang mengaku Imam Mahdi, dia bukan keturunan dari Quraisy, dia adalah kadzib, pendusta. Ya. Jadi saya ini mau di mana-mana jemaah sekalian dalam rangka untuk berkasih sayang kepada kaum muslimin. Karena yang tertipu bukan orang awam saja, orang yang bergelar sarjana, bergelar master, bahkan bergelar doktor pun tertipu jemaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah selesai pembahasan tentang al-iman bil hukmi bil kufri wal iman. Berikutnya al-imanu bil fadli as-sahabati wa ahli bait. Beriman adanya keutamaan para sahabat dan keutamaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la aqrutu fi hubbi ahadin minhum wa la atabarru min ahadin minhum. Ahlus sunnah wal jamaah mencintai seluruh sahabat Rasul SAW. Tidak boleh merendahkan mereka, walaupun satu orang, tidak boleh. Kita tidak boleh melecehkan sahabat Nabi SAW. Karena ini termasuk di antara pokok-pokok agama. La tasubu ashabi. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3397, janganlah kalian sekali-kali
mencaci maki para sahabat. Ini wasiat Nabi SAW. Jadi kalau ada orang yang merendahkan sahabat Nabi, ketahuilah, kata para ulama, dia mengikut hawa nafsu. Tidak boleh diikuti, karena dia melawan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Falau anna ahadakum," sungguh salah seorang dari kalian anfaqat, menginfakkan misla Uhudin dhahaban, menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagu, ya, tidak akan pernah mencapai muda ahadihim, tidak akan pernah mencapai infaknya satu mud, infak yang dikeluarkan oleh para sahabat, wala nisfain, atau separuhnya juga tidak akan mengalahkan. Artinya apa? Keikhlasan para sahabat, keimanan para sahabat tidak akan pernah dikalahkan oleh keimanan manusia-manusia setelahnya. Ini menunjukkan para sahabat manusia yang paling utama di atas muka bumi setelah Rasulullah SAW. Manusia yang paling tinggi kewaliannya, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat berurutan. Manusia termulia setelah Nabi. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia termulia ketiga setelah Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Manusia termulia setelah Nabi. Yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. 10 orang yang dijamin masuk surga dan sahabat-sahabat berikutnya. Ini adalah kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang menomorsatukan Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar, curigailah. Orang tersebut bisa jadi memiliki pemahaman Syiah. Melebih-lebihkan Ali dari sahabat yang lain, mencaci maki Abu Bakar, merendahkan Umar bin Khattab, mencaci maki istri Nabi SAW, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ahlussunnah wal Jamaah tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai para sahabat. Artinya mencintai sesuai dengan kadar yang dibolehkan oleh syariat. Dahulu di Saudi Arabia ada makam Zaid bin Khattab, saudara Umar bin Khattab yang gugur syahid di medan peperangan ketika melawan Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku Nabi palsu. Kuburannya ditinggikan, dikeramatkan. Banyak orang yang bertawasul di kuburannya Zaid bin Khattab. Sementara Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, nah Rasulullah SAW an yujassasal qabru wa an yub'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasul melarang keras memplester kuburan, duduk di atasnya, mendirikan bangunan di atasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Kuburan Zaid bin Khattab dibangun megah, ada atapnya, dikeramatkan. Lalu kemudian para ulama Rabbani yang mendakwahkan tauhid sadar ini bisa menjadi sarana kesyirikan, dibongkar, dikembalikan ke makam yang sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dikasih tanda di kepala dan kaki bahwa itu adalah makam. Dikasih tanda, tidak ditinggikan, tidak diplester, tidak dikasih keramik, karena itu melanggar apa yang telah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku hamba yang beriman, hamba yang taat, hamba yang ingin masuk surga, taati Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, kullu ummati
yadkhuluna jannah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku ia akan masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak taat kepadaku, siapa saja yang menerjang laranganku, faqad aba, sungguh ia adalah orang yang tidak mau masuk surga. Wa abghadu man yatabaghaduhum bighairil khair yadhkuruhum wa la adhkuruhum illa bi khair. Ahlussunnah wal Jamaah wajib untuk berempati, membenci orang yang melecehkan para sahabat. Kalau ada orang yang melecehkan para sahabat, wajib kita benci. Sebagai bentuk keimanan kita mengikuti pesan Nabi, janganlah engkau mencaci para sahabatku. Kalau ada orang yang mencaci, maka bentuk pengamalan hadis Nabi tadi, wajib kita bela para sahabat. Tidak boleh kita biarkan. Makanya para ulama sampai menulis kitab, menulis buku membantah orang-orang yang menulis buku yang isinya adalah cacian kepada para sahabat. Karena mereka paham wasiat Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci para sahabat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3397. Tidak boleh menyebut para sahabat dengan merendahkan. Sebutlah mereka dengan kebaikan. Sebutlah mereka dengan jasa-jasa mereka sangat besar. Tanpa mereka, Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Islam tidak akan sampai ke Babul Jannah. Islam sampai ke Babul Jannah, ke Indonesia, hasil jerih payah para sahabat. Mereka menyebar. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, ada yang ke Cina, ada yang ke Afrika, ada yang ke Amerika, ada yang ke Kutub Utara, dan seterusnya. Wa atabarra'u min tariqati rawafid alladziina yaquluna as-sahabata wa yusabbunahum. Ahlussunnah wal Jamaah harus menjauhkan diri dari orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang sangat benci kepada para sahabat, suka mencaci maki para sahabat. Wa tariqati an-nawasi alladziina yu'adduna ahlal bait biqaulin wa amalin. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari kelompok yang merendahkan ahlul bait atau yang disebut dengan nawasi. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah ummatan wasat, umat yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrim kanan berlebih-lebihan mengangkat Ali bin Abi Thalib, mencaci maki para sahabat Nabi yang lain. Ekstrim kiri merendahkan keluarga Nabi, berlebih-lebihan kepada para sahabat. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah, ya, memuliakan para sahabat Nabi dan memuliakan keluarga Nabi. Orang-orang yang melebih-lebihkan Ali di atas sahabat yang lain, melecehkan para sahabat yang lain kecuali hanya beberapa orang saja, disebut Rawafid, Syiah Rafidhah. Orang-orang yang merendahkan keluarga Nabi disebut Nawasi. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Rawafid dan Nawasi. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Sudah setengah 6, mungkin ada keperluan yang lainnya. Kita tutup dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal kalau ada sesi tanya jawab.